Ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Investasi dengan judul Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia. Nama Johannes Hanogre Sondak, NIM 2074-201013 dari kelas B2 Ekstensi. Sebagai negara hukum, setiap hal yang mempengaruhi segi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, termasuk di bidang investasi. Agar dapat mengembangkan perekonomian suatu negara, dibutuhkan berbagai macam bidang usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Bidang-bidang usaha tersebut dapat diciptakan dengan adanya investor-investor usaha yang dapat menanamkan modal di Indonesia, baik investor dalam maupun luar negeri. Kebijakan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terlebih khusus dalam bab 3 mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 tentang penanaman modal, yang intinya memberikan insentif untuk investasi. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah memberikan fasilitas dan insentif kepada perusahaan besar, utamanya modal asing, dan memberikan perangsang pajak berupa pajak pendapatan, pajak untuk modal, mesin, atau peralatan, bebas pajak untuk bahan mentah, pajak pertambahan nilai, percepatan amortisasi, dan pajak properti. Izin penggunaan lahan atau HGU bagi investor asing sangat mudah dan masa HGU diperpanjang dari 70 tahun menjadi 95 tahun. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pemerintah Indonesia telah merilis Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 10 tentang bidang usaha penanaman modal. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka pembatasan pelaksanaan penanaman modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol. Namun, daftar bidang usaha prioritas masih mengacu pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Mengacu pada Pasal 4 Ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021, bidang usaha prioritas adalah bidang usaha yang memenuhi kriteria yaitu program atau proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Investor yang menanamkan modal pada industri yang memenuhi kriteria tersebut berhak mendapatkan insentif fiskal. Insentif fiskal yang diberikan terdiri dari insentif perpajakan dan insentif kepabeanan. Insentif perpajakan meliputi pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu atau tax allowance, pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday, pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu atau investment allowance. Investment allowance yang diberikan meliputi yang pertama, pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan padat karya dan atau pengurangan penghasilan bruto atau penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan manusia berbasis kompetensi tertentu. Insentif kepabeanan berupa pembebasan biaya masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Selanjutnya, agar dapat menjalankan bisnis di Indonesia, penanaman modal asing harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, diantaranya yang pertama, memiliki anggaran dasar perusahaan, identitas perusahaan, pengajuan permohonan secara online, fotokopi paspor dan pemegang saham, flowchart raw material, surat rekomendasi dari instansi terkait, dan yang terakhir perjanjian kerjasama baik berupa MOU, joint venture atau lainnya. Selain persyaratan di atas diperlukan juga sejumlah dokumen yaitu scan fotokopi KTP untuk WNI pendiri, paspor atau kitas untuk WNA pendiri, scan atau fotokopi NPWP para pendiri untuk WNI, pas foto direktur perusahaan 3x4 dan 4x6 dengan latar belakang merah, masing-masing 4 lembar, PWB dan STTS atau surat tanda terima setoran tahun terakhir sesuai domisili perusahaan, surat kontrak atau sewa kantor atau
bukti pemilikan tempat usaha, surat keterangan domisili, dan terakhir foto kantor lengkap luar dalam. Sebagai penutup, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada rekan-rekan calon mahasiswa untuk dapat bergabung dan berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya dan terima kasih.